Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di hari ini adalah Sabat dan Dunia Alamiah. Sabat dan Dunia Alamiah. Ayat kita hari ini Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oleh sebab itu, melalui penciptaan kita harus mengenal Khalik itu. Buku alam adalah sebuah buku pelajaran yang besar yang berhubungan dengan kitab suci yang harus kita gunakan untuk mengajar orang lain dari hal tabiatnya dan menuntun domba-domba yang hilang kembali kepada Allah. Manakala pekerjaan Allah dipelajari, Roh Kudus menyinarkan keyakinan ke dalam pikiran. Ini bukanlah keyakinan yang dihasilkan oleh pemikiran yang logis, tetapi kecuali pikiran telah menjadi terlalu gelap untuk mengenal Allah, mata terlalu kabur untuk melihat Dia, telinga terlalu tuli untuk mendengar suaranya, maka suatu arti yang lebih dalam dipahami dan kebenaran-kebenaran rohani yang luhur dari firman yang tertulis itu terkesan dalam hati. Maksud Kristus dalam ajaran perumpamaan ini ialah sesuai dengan tujuan hari perhentian. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat melihat Dia
dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan Khalik. Dan oleh sebab ia ingin kita berbuat hal itu, sehingga Yesus menghimpunkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini dengan keelokan benda-benda alam. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Kita harus mempelajari perumpamaan juru selamat di mana ia mengucapkannya di ladang dan di bawah pepohonan, di bawah langit yang terbuka, di atas rumput dan di tengah bunga-bunga. Kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Dan Kristus telah menghubungkan ajarannya tidak saja dengan hari perhentian, tetapi juga dengan pekan kerja. Ia mempunyai hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih. Dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasil, ia mengajarkan kepada kita untuk melihat suatu gambaran dari pekerjaan rahmat dalam hati. Demikianlah dalam setiap bidang pekerjaan yang bermanfaat dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Ia ingin kita mendapatkan pelajaran dari kebenaran ilahi. Maka pelajaran kita sehari-hari tidak lagi menyerap perhatian kita dan membawa kita untuk melupakan Allah. Ia akan terus-menerus mengingatkan kita dari hal Khalik dan penebus. Pemikiran tentang Allah akan melintas seperti benang emas melalui segala kekhawatiran rumah tangga dan pekerjaan kita. Bagi kita kemuliaan wajahnya sekali lagi akan menduduki wajah alam. Kita selalu akan belajar pelajaran-pelajaran yang baru mengenai kebenaran semawi dan bertumbuh ke dalam peta kesuciannya. Demikianlah kita akan menjadi murid Tuhan, dan di dalam tugas di mana kita telah dipanggil, kita akan tinggal di hadapan Allah. Yesaya 54 ayat 13, 1 Korintus 7 ayat 24. Dari buku seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 16 hingga halaman 18. Jadi saudaraku, kalau alam itu menyatakan siapa Allah yang kita sembah, maka Sabat pun demikian. Jelas hubungan antara Sabat dengan penciptaan, bahwa menyucikan Sabat berarti mengakui Allah sebagai Khalik alam semesta. Dan ini adalah hubungan yang sangat erat, seperti seperti mata uang, bolak-balik tidak dapat dipisahkan. Ini Sabat dan alam ciptaan Tuhan, atau Sabat dan Khalik pencipta langit dan bumi. Jadi dengan demikian, sekali lagi Mazmur 19 ayat 2, ayat tema kita hari ini katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Maka Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ini kita dapat mengakuinya lewat menguduskan, menyucikan akan hari Sabat. Itulah sebabnya Tuhan juga tidak hanya mengajarkan untuk berhenti atau berbakti atau menyembah Tuhan pada hari Sabat atau worship kepada Tuhan pada hari Sabat, tetapi pelajaran hari Sabat juga mengajarkan kita bahwa ada hari bekerja. Ada hari bekerja, tetapi ada hari di mana hari itu khusus untuk mengagungkan Khalik pencipta, yaitu pencipta hari Sabat. Berapa banyak di antara kita yang mau mengangkat Sabat lewat memelihara, menguduskan hari Sabat dan mengakui Allah sebagai Khalik, tetapi tidak pernah mengabaikan untuk bekerja pada 6 hari pekerjaan. Jika saudara punya keputusan untuk menguduskan Sabat dan mengakui Allah lewat memelihara Sabat, tetapi juga mengambil bagian di dalam pekerjaan sepanjang 6 hari,
maka biarlah kiranya keputusan ini adalah keputusan karena Tuhan, karena Roh Kudus menolong kita semua. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami semua hingga pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami hari ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tetapi hamba-Mu pasrahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pendengar audio renungan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini, sebagaimana telah hamba doakan para pendengar audio dimanapun berada pada waktu yang lalu, maka pada pagi hari ini Tuhan, hamba mau berdoa kembali untuk semua nama-nama yang telah diurutkan dalam doa pada waktu yang lalu. Hamba doakan kembali nama-nama ini seperti yang hamba doakan pada waktu yang lalu. 5 nama hamba mohon Tuhan berkati hari ini khusus, tapi Tuhan sudah berkati kami semua. Yang pertama adalah hamba doakan untuk Bapak Ted Mukai, kemudian Saudara Yakobus Watimuri. Yang berikut adalah Saudara Kristo Teles Ansanai. Berikut adalah Saudara Martin Meigar dan Saudari atau Ibu Marice Werinusa. Sekali lagi, Saudara Ted Mukai, Saudara Yakobus Watimuri, Saudara Kristoteles Ansanai, Saudara Martin Meigar, dan Saudari Marice Werinusa. Siapapun mereka ini, pribadi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, keluarga mereka, Allah memberkati kiranya. Pergumulan mereka setiap hari, jika mereka hadapi tantangan, persoalan hidup, Allah berkati dan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati kami semua hari ini dan 5 nama khusus yang hamba doakan di pagi hari ini. Begitu pula dengan Ibu Hafasedanya yang sudah menolong, membantu untuk membagikan renungan audio ini. Tuhan memberkati Ibu. Dimanapun Ibu berada, hamba taruh Ibu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai hidup kami dalam kebahagiaan dan damai Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sudah renungan pagi kita di hari ini dalam ibadah ini. Sampai jumpa pada ibadah renungan pagi besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.